Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini berjumpa kembali di biologi. Untuk materinya adalah sistem koordinasi kelas 11 semester yang kedua. Yang pertama kita lihat dulu apa kompetensi dasar pada pelajaran pada hari ini ya. KD 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Nah, berikutnya adalah indikator, yaitu menjelaskan struktur sistem saraf, menunjukkan bagian pada sel saraf, menjelaskan sistem endokrin, menunjukkan struktur masing-masing panca indera, menggunakan gambar, mengaitkan pengaruh psikotropika pada sistem regulasi, dan mengelompokkan jenis kelainan pada sistem regulasi. Namun hari ini kita batasi dulu ya untuk membahas dua indikator saja, yaitu menjelaskan dan menunjukkan struktur juga bagian pada sel saraf. Baik, yang pertama kita lihat materi kita pada hari ini, yaitu sistem koordinasi dan alat indera pada manusia. Dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinasi dan juga alat indera. Di koordinasi ada dua, yaitu sistem saraf dan sistem hormon ya. Sedangkan alat indera itu ada 5 ya, ada mata, hidung, telinga, kulit, dan juga apa nih yang kurang nih? Lidah ya, oke. Nah, navigasinya ada 3 ya, sistem saraf, sistem hormon, dan juga alat indera. Namun hari ini kita hanya membahas sistem saraf terlebih dahulu ya. Oke, berikutnya komponen sistem saraf. Kita masuk ke sini ya. Jadi ada 3 bagian komponen atau sistem saraf ini. Ada reseptor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsang, yaitu indera. Konduktor, bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan, yaitu sel saraf sendiri. Efektor, bagian tubuh yang menanggapi rangsangan, yaitu otot dan juga kelenjar ya. Oke, nah yang pertama ini adalah susunan sistem saraf pada manusia. Meliputi yang pertama, nanti ada saraf pusat dan saraf tepi ya. Saraf pusat dibagi menjadi 2 macam, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak dibagi lagi menjadi otak besar, otak tengah, otak kecil, dan juga sumsum lanjutan. Dan juga nanti ada saraf tepi ya. Ada saraf somatis dan juga saraf otonom yang terdiri dari 12 pasang saraf keluar dari otak dan juga 31 pasang keluar dari sumsum tulang belakang ya untuk saraf somatis. Sedangkan saraf otonom dibagi menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Nah, lebih lengkapnya nanti kita akan bahas satu persatu, oke ya. Yuk, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Dan juga tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah macam-macam sel saraf. Ada 3 ya, ada sensoris, ada juga interneuron, dan juga efferent ya, sel saraf motoris. Jadi kalau untuk fungsinya, sensoris itu menerima rangsang dari reseptor menuju ke pusat saraf. Kalau interneuron penghubung antara sensoris dan juga motoris. Sedangkan motoris itu adalah yang menerima rangsang dari pusat saraf menuju ke efektor ya, atau otot atau kelenjar. Ya baik, berikutnya kita lihat ya untuk struktur sel saraf atau neuron. Jadi ini adalah gambar sel saraf kita yang terdiri dari dendrit, juluran panjang ya. Ada juga badan sel, itu adalah bagian yang sebagai pertengahan ya dari dendrit. Ada inti selnya, ini ada akson ya. Kemudian akson terdiri dari beberapa sel, yaitu sel Schwann yang diselubungi oleh seludang mielin. Dan juga ada nodus Lenvir ya sebagai batas-batas antara sel Schwann. Lebih lengkapnya lagi seperti ini ya. Ada 1 dendrit, 2 itu adalah badan sel, soma ya. Kemudian ada 3 itu adalah akson. Akson itu adalah kumpulan dari beberapa sel Schwann. Kemudian ada nomor 4 adalah nodus Lenvir ya, pembatas tadi. Dan juga ada nomor 5 itu adalah akson terminal, akson ujung ya. Kemudian juga ada nomor 6 itu adalah sel Schwann, satunya akson itu adalah sel Schwann ya. Dan juga ada 7 seludang mielin, ada pembungkusnya. Dan ada 8 juga ada nukleus ya. Jadi itulah ada lebih lengkap daripada sel saraf. Nah, berikutnya adalah struktur sel saraf ini untuk fungsi-fungsinya ya. Badan sel mengandung inti sel dan sitoplasma. Kemudian dendrit adalah serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Akson adalah membawa rangsangan dari badan sel ke sel lain, dibungkus oleh seludang lemak yang disebut mielin tadi ya kita bahas, yang fungsinya itu sebagai isolator dan pemberi makan sel saraf. Berikutnya kita lihat ya, ini adalah perjalanan rangsangan mulai dari dendrit, badan sel,
menuju ke SELS1 ya, dan akan ada wilayah terdepolarisasi yaitu nodus Ranvier, dan juga melewati lubang mielin, akson ya, dan juga seperti ini akan ada bentuk perjalanannya ya. Impuls saraf dihasilkan ketika stimulus kuat. Stimulus ini memicu perubahan listrik dan kimia di neuron. Seperti yang telah disebutkan, ada ion yang berbeda di kedua sisi membran sel. Sisi luar memiliki ion natrium yang bermuatan positif dan lebih banyak jumlahnya. Sisi interior sel bermuatan negatif dengan lebih banyak ion kalium. Ketika impuls saraf dihasilkan, ada perubahan permeabilitas membran sel. Ion natrium mengalir ke dalam dan ion kalium mengalir keluar, menyebabkan pembalikan muatan. Sel sekarang didepolarisasi. Depolarisasi ini menghasilkan potensial aksi yang menyebabkan impuls saraf bergerak sepanjang akson. Ya baik ya, berikutnya kita bahas sistem saraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, di sini nanti ada otak besar atau cerebrum, terdapat dalam tulang tengkorak dan diselubungi oleh selaput meninges. Terdiri dari 3 lapisan ya, ada durameter, arachnoid dan juga piameter. Antara arachnoid dan juga piameter terdapat rongga berisi cairan cerebrospinal ya, untuk melindungi otak dari benturan pada tengkorak. Jadi ada yang perlu kalian ingat nih, yaitu cairan cerebrospinal. Baik, berikutnya adalah kita lihat fungsinya dari otak besar ini ya. Ada bagian lobus parietal, itu ada untuk fungsi melihat, indera ya, dan juga ada lobus temporal untuk mendengar, melihat dan mendengar dan juga menilai. Dan lobus frontal nih bagian depan ya, untuk gerak, lidah, menelan, berpikir ya. Untuk yang motoriknya ada artikulasi dan juga sensoris untuk berbicara ya. Baik, berikutnya adalah bagian dari otak besar atau cerebrum ya, yang terdiri dari otak depan atau disencephalon. Ada bagian epitalamus, talamus dan juga hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang berperan dalam proses penjaga keseimbangan ya, atau homeostasis, yang berperan dalam pengatur suhu. Otak tengah atau mesencephalon terletak di depan otak kecil, mempunyai saraf okulomotoris atau refleks kejap mata sebagai pusat pengendalian keseimbangan, dan saraf yang menghubungkan otak bagian depan dengan bagian belakang ya. Nah, ini 2 dari otak besar. Ada juga yang ketiga ya, yaitu otak belakang. Baik, otak belakang ini meliputi jembatan Farol atau pons Faroli. Ada juga sumsum lanjutan medulla oblongata yang berperan dalam pusat pengaturan pernafasan sebagai pusat pengatur refleks atau fisiologi ya, denyut jantung, tekanan darah, suhu, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, sekresi dan juga sekresi kelenjar pencernaan, juga mengatur refleks batuk, bersin dan juga berkedip. Itu untuk otak belakang. Berikutnya otak kecil atau cerebellum ya, merupakan bagian terbesar dari otak belakang, terletak di bawah lobus occipital cerebrum, otak besar, berfungsi mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan juga ya, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Nah, otak kecil ini berhubungan juga dengan telinga ya, karena telinga ini 2 fungsi ya, ada pusat pendengaran dan juga pusat keseimbangan. Nah, ada medulla oblongata, yaitu sumsum lanjutan yang berperan mengatur denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin dan bersendawa. Bagiannya ini sumsum lanjutan yang menghubungkan otak adalah pons ya. Nah, ini sumsum tulang belakang medulla spinalis yang terdiri dari 2 akar saraf, yaitu posterior dan juga anterior ya, akar dorsal dan akar ventral. Kalau yang posterior dendritnya berhubungan dengan reseptor, kalau anterior aksonnya berhubungan dengan efektor. Nah, itu ya untuk sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi dibedakan menjadi 2, yaitu somatik dan juga autonom. Kalau berdasarkan arah impulsnya, ada afferent membawa impuls saraf dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat, ada efferent membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Untuk sistem saraf somatik dibedakan atas saraf kranial atau saraf otak ya, berasal dari otak, berjumlah 12 pasang, sedangkan saraf spinal atau saraf sumsum tulang belakang berasal dari sumsum tulang belakang, berjumlah 31 pasang. Sistem saraf tepi yang kedua, sistem saraf autonom, dibedakan atas sistem saraf simpatik ya, yang kerjanya pada umumnya merangsang kerja organ, sedangkan parasimpatik pada umumnya menghambat kerja organ. Kecuali 3 ya, untuk 1 yaitu
sekresi air ludah, kemudian ada juga ekskresi urin ya, dan juga ada gerak peristaltik. Untuk ketiga itu untuk ketiganya tadi ya fungsinya tuh kebalikan ya. Jadi kalau untuk ketiga tadi simpatik menghambat kerja organnya, tapi kalau untuk parasimpatik merangsang kerja organnya. Hanya untuk tiga tadi saja ya. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan juga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan boleh nanti diisi di kolom komentar. Saya Siti Rohma, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.